Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu dan bapak yang saya muliakan, henti-henti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lanjutkan wirid kita setiap hari Sabtu dan Ahad. Memang dunia ini sekarang semakin lama semakin cepat terasa. Baru kemarin rasanya kita mengisi wirid subuh, sekarang udah sampai lagi waktu itu. Dan rugilah orang yang tidak memanfaatkan waktunya, melengahkan waktunya, sehingga umurnya semakin habis, tenaga semakin kurang, waktu juga semakin berlalu, tapi tidak ada persiapan apapun yang dilakukan untuk mengakhiri perjalanan hidup kita nanti. Ibu dan bapak sekalian, sekarang kita coba mendalami, memahami, merenungi surah ayat-ayat, beberapa ayat, dua ayat dari surat Ali Imran. Yang pertama ayat 104, yang kedua ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu ayat 104. Kemudian ayat yang 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Bibu, salah satu kesalahan umumnya kita menganggap bahwa tugas dakwah itu, mendakwahkan agama itu, kita anggap itu tugas ulama saja, tugas ustadz saja. Kita tidak ikut. Padahal dua ayat ini mengingatkan tugas menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar atau tugas mengajak orang kepada kebaikan itu bukan hanya tugas ulama. Ulama itu hanya tugasnya menyampaikan, mengingatkan, tapi yang menyampaikan, mengajak orang ta'muruna bil ma'ruf itu ke semuanya, ke semua kita. Ini yang banyak atau kesalahan dari umumnya kita memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami tugas kita sebagai mukmin. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ayat ini sebagian menafsirkan tugas mendakwahkan agama itu hanya tugas sebahagian saja daripada orang-orang Islam. Tetapi di dalamnya kemudian wal takum minkum itu hendaklah masing-masing kalian itu yad'una ilal khair, mengajak kepada khair. Khair itu bukannya kebaikan dalam artian perbuatan saja, tapi mengajak kepada agama. Karena sumber kebaikan yang langsung itu adalah agama Islam. Jadi mengajak. Diminta enggak diminta, tapi kita merasakan dalam diri kita, kita diperintah untuk mengajak.
Sambung dalam ayat yang ke-10, kuntum khaira ummatin. Kamu itu akan menjadi umat yang terbaik kalau kamu mau melaksanakan tugas bersama. Tugas bersama. Kalau ya misalnya bertanya, saya merasa ini panggilan. Saya merasa ini tugas. Saya merasa ini kewajiban. Ya. Makanya kita adakan ini itu sebenarnya bahagian dari keyakinan saya yang tumbuh dari ayat itu bahwa saya harus sampaikan. Saya harus ingatkan. Persoalannya ada yang mau ikut mau tidak itu persoalan lain. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau bunyi ayatnya seperti ini, masing-masing kita diperintah oleh Allah mengajak kepada kebaikan. Nah, harusnya tidak hanya saya, tetapi semua. Ada pengajian seperti ini, hendaknya saling mengajak. Saling mengajak, kita meramaikan bersama-sama. Ini kan kita buat sekarang kan hanya untuk memancing pemula saja. Nanti kita panggil ustadz-ustadz yang lain di subuh ini. Tetapi kita mendakwahkan bersama-sama. Ayo kita ramaikan. Ya. Kalau kita lihat ke tempat-tempat lain, ke masjid-masjid lain, orang ramai-ramai bersama-sama. Sama-sama mengajak. Jadi ini yang salah satu kesalahan umumnya kita, bukan hanya di sini. Seakan-akan mengajak, mendakwahkan kebaikan itu hanya tugas ulama. Hanya tugas ustaz. Bukan tugas kita. Tidak semuanya harus terlibat seperti ini. Duduk di mimbar, tegak di mimbar, berceramah, tidak. Tetapi yad'una ilal khair itu mengajak kepada kebaikan. Ayo di masjid ada wirid, masjid ada majelis ilmu, ayo kita pergi. Kalau segan mengajak dengan mulut, pakai WA, ya, pakai apa? Sekarang pakai Facebook dan lain sebagainya, ajak. Bagi yang tidak, ajak tetangga dekat. Kita ajak bersama-sama. Yang penting adalah jangan sampai kita tidak pernah melakukan tugas ini. Jangan kita hanya menerima saja, tapi ajak. Ya, jadi mendakwahkan agama itu tidak harus dalam artian, oh saya tidak berilmu menyampaikan itu. Bukan itu. Sudah pernahkah dilakukan ajak, mengajak? Jangan justru sebaliknya. Sudahlah tidak mengajak, tapi mencegah. Tidak usahlah dengan cara-cara boleh. Ikut sasik-sasik belum lain. Ada kita dengar hal seperti itu. Itu justru menentang ayat Al-Quran. Tanpa disadari, kita sesungguhnya sudah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seperti itu. Tetapi kalau kita tidak mengajak saja, kita tidak melaksanakan perintah Allah. Itu aja. Jadi mari kita bersabar melaksanakan ayat-ayat Allah itu untuk mengajak. Jangan sampai terbaliknya. Kan kalau salah satu dulu dalam pengajian sebelumnya sudah saya sampaikan satu hadis. Salah satu amalan malam hari yang kita lakukan di rumah untuk mencegah masuknya setan ke rumah itu adalah membaca ayat kursi yang disambung. Jadi ayat kursinya apa? Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La sambung la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
Wa may yakfur bit-taghut yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un alim. Ayat berikutnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Nah, ini yang orang-orang kafir itu justru kalau orang mukmin itu apa? Mengajak orang dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya itu agama dakwah. Tetapi orang kafir terbalik. Apa? Mengajak orang ya'muruna bil ma'ruf, kalau kafir ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Yukhrijunahum minaz zulumat minan nur ila zulumat. Ini dua ciri orang. Yang pertama, mereka melarang orang berbuat baik, tapi menyuruh atau membiarkan orang berbuat munkar. Jadi tidak usah lah kadang-kadang kalau cara aku saja bukan sase. Sementara dia sendiri tidak bertambah. Itu apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Larang orang. Yang kedua, apa? Mengeluarkan orang dari nur. Nur itu adalah cahaya, itu dalam artian ini Al-Quran ini. Minan nur ila zulumat. Dilarangnya orang dari biasa menambah ilmu tapi dibawanya pada kegelapan, tidak berilmu, tinggalkan. Nah, itu yang kita takut. Jadi mari kita dakwahkan bersama-sama ya, untuk dakwah ini adalah tugas kita bersama. Yang pertama. Yang kedua, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, ada 3 syarat untuk menjadi umat yang terbaik. Kalau 3 syarat menjadi umat terbaik, umat dalam artian bersama, tapi pribadi dalam artian sendiri-sendiri. Ada 3 syarat menjadi orang terbaik. Yang pertama apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, dia disayangi oleh Allah, dan itu adalah orang yang terbaik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang yang berbuat munkar. Ibu-ibu, sekarang ini antara kemungkaran dengan ma'ruf itu berpacu-pacu. Ini HP ini sekarang itu banyak sekali kemungkaran yang selalu seakan-akan istilah, kalau bisa distilahkan, kemungkaran itu didakwahkan. Kita membuka di HP itu mencari pengajian aja misalnya, sedang kita membuka itu keluar yang buruk di HP itu. Makanya kita tidak boleh berhenti mendakwahkan kebaikan itu. Karena kemungkaran itu jalan terus. Jalan jetar. Tidak berhenti-berhenti. Dan itu dikemas dengan cara yang menarik. Sekali saya mendengar ya, anak-anak main film-film kartun itu, tapi lain anunya, sekarang kontennya, bahasanya keluar bahasa-bahasa yang nggak baik didengar. Anak-anak mendengar, anak kecil, orang masuk di situ. Apa kata Adi? Kebatilan yang dimanage dengan baik, dia akan mengalahkan kebenaran yang tidak dimanage, yang tidak diurus, tidak dirancang dengan baik. Makanya kita tidak boleh berhenti menyampaikan kebenaran ketika kebatilan selalu disampaikan. Ngeri kita buat. Maksiat itu sekarang sepertinya sudah seperti biasa. Seperti tidak dianggap maksiat lagi.
maksiat itu. Dan ditontonkan, diperlihatkan pada orang banyak. Makanya mari kita bantu dakwah ini bersama-sama. Ya. Jangan diserahkan hanya kepada pengurus masjid. Mohon maaf, hendaknya orang-orang yang dituakan di kampung, ketua RW, ketua RT harusnya terlibat. Bukannya ini urusan ketua masjid, pengurus masjid, bukan. Ini urusan ustadz saja. Enggak. Mari kita bersama sama. Jadi ini. Kemudian tu'minuna billah. 3 syarat menjadi orang terbaik di sisi Allah. Mendakwahkan yang benar, mencegah yang mungkar, ya, dan kemudian mengajak orang selalu beriman kepada Allah. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Tawud itu kan walladzina kafaru auliya'uhumut tawud. Orang-orang kafir itu pemimpinnya siapa? Tawud. Tawud itu apa? Setan. Apa kerja setan? Ya'muru nabil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu kerja setan. Menyuruh orang berbuat mungkar. Jangan kita tanpa kita sadari kita menjadi tawud sendiri. Ya, menurut sabut. Nah, misalnya ketika Gomanti mengatakan, Pak Ibu, pagi ini kita pengajian. Ada yang bergegas pulang. Ya, bergegas pulang itu kalau dia ada urusan tidak masalah, itu baguslah, tidak ada masalah itu. Tapi kalau bergegas pulang karena tidak mau saja, menengok yang satu bergegas pulang, yang lain ikut pula. Kita sudah berubah menjadi takut, mempengaruhi orang tanpa disengaja. Itu yang kita apakan. Kita akan jalan terus. Kenapa kita jalan terus? Karena kita mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kita mau duduk, mau mengantuk di masjid, itu kan duduk aja di masjid ini menjadi ibadah. Jangan justru kita mengajak orang yanhauna 'anil ma'ruf ya'muruna bil munkar. 3. Jadi tidak boleh berhenti. Ngeri kita sekarang ini. Apalagi dengan kondisi masyarakat kita, negara kita yang boleh dikatakan hampir semua yang ada di negeri kita ini rusak. Hampir semuanya. Ya. Masalah hukum, masalah pendidikan pun bisa rusak juga. Kenapa? Ada lembaga pendidikan berlabel Islam, ya, berlabel Islam, yang mengajar di situ orang-orang yang penampilannya seperti orang Islam yang sangat baik, tetapi memfitnah guru yang lain yang tidak sejajar. Luar biasa. Dulu pernah saya katakan mungkin di sini juga, saya ulang sedikit. Ada lembaga pendidikan di Pekanbaru ini memakai nama salah satu nama sahabat Nabi. Jadi adik saya suatu ketika di tempat dia di masjid dia habis salat asar duduk, lalu imam tuh ngobrol dengan dia, imam masjid. Apa kata imam tuh? Tadi habis salat zuhur saya pulang, saya mendengar ceramah salah satu ustaz, tersebut aja Ustaz Abdul Samad di HP. Datang cucunya. Baru kelas 1 SD. Apa kata cucunya? Tuh, jangan dengar Ustaz itu. Ustaz itu macam-macam lah disebutnya. Yang buruk-buruk. Saya kaget kata Pak Imam Masjid ini. Siapa yang bilang kepada kamu? Seperti itu. Ustaz. Anak kecil baru kelas 1 SD dirusak. Di sekolah yang menggunakan nama Islam. Itu. Menyebarkan
lembaga pendidikan, jangan pendidikan umum, pendidikan agama saja dirusak tanpa sengaja. Ya mungkin Ustadz itu tidak sadar pula mengatakan itu. Karena di sekolah itu semua guru disebut Ustadz. Nah, hampir semua sekarang rusak. Hendaknya kita jangan memperlebar rusak. Kata orang kampung saya. Jangan semakin awal satu meruyak kerusakan itu. Lah ada apa namanya kada gitu kan. Semakin meruyak karena buat sirkada. Jangan. Itu yang terjadi di kita sekarang. Makanya kita selalu mengajak. Kalau orang tidak mau itu soalnya itu pilihan orang. Tapi jangan sampai kita tidak melaksanakan tugas itu. Saya katakan sekali lagi, ini HP ini semuanya ada di sana. Semuanya. Ya. Allah dalam artian firman Allah. Di situ ada. Tapi firman setan juga banyak di situ keluar. Kita kadang-kadang ya mungkin kita kerisauan semua. Anak-anak kita tidak ingin anak-anak memakai HP misalnya. Tapi di sekolah dia ditugaskan pakai HP. Nah, ada sekolah-sekolah tertentu memang dikuncinya yang selain untuk digunakan pendidikan. Ada memang. Tapi tidak semuanya. Anak-anak sekarang pintar-pintar juga. Bisa dia membuka hal-hal yang kita nggak bisa buka. Anak kecil saja yang belum tamat, belum sekolah malah bisa dia mendownload permainan-permainan kita nggak pandai. Tapi bagaimana cara dia belajar? Begitu kencangnya. Jadi Pak Ibu sekalian, teknologi tahun itu kencang sekali. Makanya teknologi yang menyeru kepada jalan Allah kita tidak boleh tinggal. Kita berharap seperti itu. Jadi kembali kepada yang pertama tadi, dakwah ini kita jalankan bersama-sama dengan berbagai macam cara. Ada yang waktu kita wirid minggu kemarin ya, ada yang nanya, Pak, Bapak sekarang kok sudah membuat puisi? Ini buku, mungkin Bapak yang tahu. Ini buku, kumpulan buku puisi saya. Kok begitu, Pak? Ada yang mengatakan ternyata mendakwahkan kebenaran itu, mendakwahkan kebaikan itu tidak cukup dengan ceramah dalam artian tidak mimbar. Tidak cukup saja dengan menulis buku seperti yang kita lakukan. Bosan juga kawan-kawan kadang-kadang membaca itu. Tapi ada ungkapan mengatakan sampai kalah dengan puisi. Tapi tidak semua orang bisa membuat itu. Jadi saya tulis. Niat untuk menulis itu apa? Ya Allah, inilah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk berdakwah. Ternyata banyak yang mengena. Jadi, ibu-ibu, ada orang yang jeli melihat peluang-peluang beribadah. Ketika satu kawan saya katakan, kumpulan puisi saya sudah banyak, tapi saya nggak punya duit untuk mencetak. Oh, saya bantu Pak. Saya bantu. Dia jeli mengambil kesempatan. Jadi kita bersama-sama. Ada kawan yang punya ide, kita membantu laksanakan. Ada kawan punya tenaga, kita membantu mencarikan apa yang akan dikerjakan. Ada yang punya gagasan, kita mengajak yang lain untuk ikut bersama-sama. Itu namanya kita sudah melaksanakan tugas. Ud'u ila sabili rabbi. Jadi banyak tugas tadi, banyak perintah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, itu perintah, kalimat perintah. Namanya kalimat amar. Yang kedua, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, itu juga sebenarnya walaupun itu dalam bentuk khabar, tapi intinya adalah bentuk perintah. Tapi yang tegas-tegas perintah tadi apa? Yang pertama tadi, yang ketiga, ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah.
ajak, serulah orang balik kembali apa? Ila sabili rabbik, kepada jalan Allah. Yang Allah itu agama. Jadi serentak kita melakukan itu karena orang-orang yang tukang buat mungkar, tukang buat maksiat juga serentak melakukan itu. Serentak melakukan. Malah di Pekanbaru dulu pernah ada, ya belum lama ini ada satu iklan mengajak tokoh-tokoh minum apa? Minuman apa namanya? Yang mengajak orang, ada satu kafe di Pekanbaru ini membuat iklan minum gratis. Apa? Minuman keras itu, minuman gratis diajak. Malah diiklankan di media. Begitu orang. Kalau dibiarkan lewat. Kalau dibiarkan lewat. Makanya dilawan bersama-sama. Jadi hal-hal yang apa namanya untuk kebaikan bersama itu kita lakukan dengan niat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama untuk itu. Bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang kepada jalan Allah. Hikmah. Hikmah itu dua. Hikmah itu bisa berarti ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu untuk itu dengan cara yang hikmah, yang bijak. Ya, bijak. Gunakanlah cara-cara bijak. Tidak boleh dengan cara menghardik, kasar. Kemudian mau'izah dengan cara memberikan contoh teladan yang baik. Kalau di rumah misalnya kita biasa melakukan suatu wirid di rumah, entah membaca Al-Quran, entah apa, sebenarnya dakwah yang terbaik itu kan dengan mau'izah, dengan contoh itu. Jadi kan salah satu yang dianjurkan oleh Nabi malam hari itu kita membaca surat Al-Muluk. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Insyaallah nanti kita beli buku tipis itu, Al-Quran tipis, bukan Al-Quran tipis. Ada ayat sengaja dicetak oleh penerbit, ayat surat Al-Muluk, surat Yasin, ada juga surat Al-Kahfi, itu dicetaknya khusus. Itu bisa kita bagi, bacakan itu setiap malam. Kita coba di rumah baca. Si Azim saya kira dia tidak memperhatikan. Sekali saya tidak baca karena waktu itu karena keletihan, tidur aja. Dibilangnya jauh, ya, enak ngaji. Rupanya masuk ke dalam catatan otaknya. Kalau kita biasa melakukan sesuatu, anak-anak itu masuk rupanya. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau kita melakukan perbuatan yang mungkar, dilihat oleh anak, walaupun kita tidak ajak, tapi masuk dia. Nah itu namanya bagian daripada mau'izah. Mengajak dengan mau'izah. Lalu ada orang yang memang tidak masuk sama sekali. Dia ajak dengan mulut tidak bisa, diberi contoh juga tidak bisa. Itu makanya sudah risyawah. Hatinya sudah ditutup oleh Allah. Itu yang kita takut. Tertutup hati, tidak menerima. Jo mulut tidak bisa, jo contoh tidak bisa, dengan kiasan tidak bisa, takut kita. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Hatinya itu sudah ada penyakit, sakit, lalu karena tidak mau mengajak, membawa hati kepada yang baik, bertambah sakit. Itu yang kita takut. Kebaikan itu, amal ini, tidak bisa hati ini datang begitu saja. Tetapi harus diajak, diusahakan. Dulu sudah katakan, takwa itu bukan pemberian. Takwa itu adalah capaian. Hasil daripada usaha kita. Jadi dibawa terus. Tidak bunyi-bunyi ya. Ya, masuk. Berapa lagi? 20 menit.
Oh, 20 detik. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Kita tidak usah banyak-banyak. Kita sedikit-sedikit saja. Untuk saling mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kamu mengingatkan. Tugas kamu mengajak. Tugas kamu mencegah. Orang lakukan dan lakukan. Itu seserah orang. Tapi jangan sampai tidak melaksanakan tugas itu. Itu aja. Ya. Baiklah, karena tinggalnya 20 detik. Nanti kita sudah. Tapi kalau ada yang mau bertanya, tidak apa-apa juga sedikit. Atau mau menyampaikan usulan, itu sekarang ada video saya dibuat, ada kawan yang punya uh, ya punya keahlian lah di bidang itu. Dia Pak, ini puisi bapak ini ya kita apakan Pak, kita bacakan, kita bahas, bukan dibaca, dibahas. Nah, diajaknya saya ke stadion, saya sebuah di situ baca. Rupanya dia senang membaca itu dan kita bahas di situ. Insya Allah nanti ini grup jemaah masjid ada itu berapa orang anunya followernya itu anggotanya jemaah 50 orang ya 50-an itu. Jadi tadi kita berpacu dengan orang-orang yang mengajak kepada yang mungkar, melarang kepada yang baik. Akhirnya berpacu dengan orang itu mengajak kepada yang baik, melarang kepada yang mungkar. Kita pacu, kita gunakan media itu. Ya, Pak Ibu sekalian, jangan bosan, jangan malas ya, untuk mengajak, ajaklah terus. Mudah-mudahan itulah menjadi amal bagi kita. Ya. Kalau kita ajak seseorang kepada yang baik, yang orang dia mengajak pula yang lain mengajak pula yang lain, insya Allah itu menjadi poin-poin untuk kita. Ya. Ketika kita ajak seseorang yang orang kita ajak ini mengajak yang lain pula. Di antara mengajak tuh. Iya, Mak. Judulnya itu, Mak. Nggak, di siko. Buku puisi itu alam membara. Dia mau lo hafal lagi kalau lah banyak sebanyak itu nyat 3 buah buku puisi. Surat Kahfi. Sabab itu kan sebab artinya. Jadi apa? Tapi ada di sini nih. Puisi nomor berapa, Bu? Halaman berapa? Nggak nampak. Apa judulnya? Apa judulnya apa? Ini kan bisa di dalam surat dalam puisi kau berjalan kan tuh. Cuma buat ambo ingin menengok, ingin nggak nampak. Bantu membaca bisa. Judulnya. Judul puisinya. Menunggu waktu. Nah, jadi mak rajin baca di situ ada menunggu waktu. Mana dia? Itu menunggu waktu itu juga sudah saya video kan. Nah, namanya ya. Ini kalau dicari benar lo nampak. Di 128. Masa sekali kok kita bahas. Kok puisi kok bukan puisi orang-orang anak muda, kok puisi ciptaan juga. Kok puisi juga puisi dakwah. Kok ada sih? Saya lihat. Oh, orang kok salah membuat yang hitam, memang hitam artinya halamannya. Nah, ku baca surat Kahfi, tiba-tiba rumahku berdiri. Di situ Allah ucapkan janji akan hancurkan suatu negeri yang penduduknya suka menzalimi. Ya. Al-Kahfi ayat
Nggak hafal banget tuh. Jadi eh, segala sesuatu itu ada sebab. Satu sebab. Nah, sebab itu menjadi penyebab untuk munculnya sesuatu. Jadi begini, apa yang dulu terjadi karena satu sebab, sesuatu itu bisa terulang kembali kalau sebabnya sama. Itu maksudnya. Jadi itu bagian daripada sunnatullah. Sebab yang sama akan menyebabkan akibat yang sama. Maka dia diikuti oleh sebab-sebab berikut. Itu namanya sunnatullah. Makanya itu namanya hukum sebab akibat. Ya, jadi kalau namanya sunnatullah itu segala sesuatu yang menjadi sebab hukum alam namanya. Akibat sebab akibat. Kalau sebabnya sama, akibatnya juga sama. Kapan saja dilakukan itu akan terjadi dia. Itu bagian daripada pengertian. Jadi jangan lakukan sesuatu perbuatan yang akan menjadi sebab tidak baik di masa dulu. Kalau sebab itu kita lakukan sekarang, dia akan jadi timbul lagi perbuatan yang tidak baik di masa sekarang. Itu. Naik nanti kita sambung ayat itu, kita bahas ya ayat itu. Bagus karena di puisi ini ada. Jadi puisi ini Bapak Ibu sekalian, ini banyak terinspirasi. Saya buat puisi ini ketika habis ngaji, baca Al-Quran, itu muncul. Ya. Jadi kehancuran itu datang ada sebabnya. Tidak datang begitu saja. Oh, Allah ingin menghancurkan satu kaum tanpa alasan. Allah menghancurkan karena ada sebab. Sebab umum itu namanya zalim. Zalim itu. Zalim itu membawa kepada kehancuran. Baiklah gitu dulu. Insya Allah besok kita bahas. Ya, mudah-mudahan kita sehat besok. Kita bahas surat Al-Kahfi itu dalam kencing. Ini menunggu waktu. Ayatnya menunggu waktu. Kita hanya menunggu waktu saja. Karena apa? Karena kita sudah melakukan sebab yang sama dengan orang-orang dulu. Hancur. Sekarang sudah kita lakukan itu pula yang sama-sama menunggu kehancuran aja lagi. Kalau sebab ini nggak dihentikan. Itu yang saya maksud dengan surat menunggu waktu itu. Sebab hampir semua sebab kehancuran masa lalu sudah kita lakukan sekarang. Tapi Allah masih menunggu. Kalau tidak dihentikan sebab itu, maka akibatnya akan dirasakan juga seperti yang dirasakan oleh orang dulu. Siapa mengira di Palu dulu bumi dibalikkan ketika sama dengan kaum Lut? Apa itu apa bumi terbalik? Tidak bumi yang kebalik seluruhnya loh. Tanah itu diguncang, amal pun masuk dalam tanah. Itu bumi terbalik. Siapa mengira itu? Kalau orang tidak beriman itu katanya itu hanya fenomena alam saja, masalah alam ya. Padahal dalam Al-Quran ada. Nah, sama dengan buku bertanya kepada Allah itu hampir semuanya itu setiap judul itu saya bahas untuk menjawab ba'a mangkawati ikwa ini. Kenapa kita seperti ini sekarang? Ada dalam Al-Quran semua. Penyebab dari yang terjadi dalam Al-Quran ada semua. Coba menulis buku itu. Jadi ada mengatakan karena sepertinya banyak tersinggung para pejabat, ada mengatakan buku Pak Profesor Lalin ini bagus sekali. Tapi bagusnya nggak dibaca oleh orang yang sedang menjabat. Yang sedang menjabat. Yang sedang menjabat tapi dia tidak intelektual. Tersinggungnya. Tapi ada salah seorang kawan saya, mantan pejabat tinggi di Riau ini, kemudian dia tersalah masuk penjara. Dulu ketika dia menjabat, saya kasihkan buku saya yang dua yang lain kan dari sini. Satu Islam dan Pemimpinan Indonesia, yang kedua Sebelum Semua Ini Terlambat. Saya kasihkan buku itu. Saya kasihkan waktu dia menjabat. Ketika dia dalam penjara, saya datang ke penjara. Di waktu itu ada kawannya dari Jakarta.
Apa dia bilang ke kawannya, tapi dekat saya. Katanya, sekarang dalam penjara ini teman saya buku ini. Dipegangnya buku yang saya kasihkan itu. Tunjukkan pada kawannya, inilah teman saya dalam penjara sekarang. Buku yang tulis oleh Pak Ledi. Cuma saya menyesal. Kenapa? Kenapa buku ini kok sekarang saya baca? Kalau dulu buku ini saya baca, mungkin lain cerita. Karena saya banyak menulis, saya tidak menyebut nama dia, karena dia teman saya. Tapi saya sebut dibawa cerita-cerita kepada yang lain, tujuannya karena untuk dia. Pejabatku kalau lama pejabat, supaya dikritik, dia kok diingatkan. Tapi dia jujur dia mengatakan, kenapa buku ini kok sekarang baru saya baca? Kalau dulu saya baca buku ini, mungkin lain cerita. Makanya dia bilang pada kawannya, tolong baca buku ini. Itulah jadi dakwah. InsyaAllah besok kita bahas. Ya, sudah proses. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah masuk, nanti lewat waktunya sedikit, cuman kita sudah dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.